Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldila Sifa Sabana dengan NIM 2015 1050 1061 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik lapang saya yang berjudul Manajemen Agribisnis pada Usaha Tani Budidaya Jamur Tiram di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, seperti yang diketahui bahwa sektor pertanian mempunyai peranan penting bagi Indonesia, yaitu dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris dengan penyedia lapangan pekerjaan yang cukup memadai di sektor pertanian. Pertanian sendiri dapat diartikan sebagai pertanian berdasarkan arti sempit dan pertanian berdasarkan arti luas. Pertanian dalam arti sempit merupakan segala bentuk kegiatan budidaya tanaman agar memberikan suatu produk. Sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi segala pertanian yang mengenai tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, kali ini saya akan memberikan salah satu contoh dari pertanian arti luas, yaitu hortikultura. Hortikultura sendiri adalah pembudidayaan dengan cara perkebunan, namun hortikultura juga dapat diartikan sebagai suatu cabang pertanian yang berkaitan dengan penanaman dan perawatan segala bentuk tanaman jenis sayur, buah, dan tanaman hias. Nah, proses pengembangan sendiri tidak lepas dari faktor internal maupun eksternal. Nah, faktor internal di sini bisa meliputi sumber daya manusia, tingkat pendidikan, subsistem hulu, subsistem usaha pertanian, subsistem hilir, dan pemasaran. Faktor eksternal sendiri meliputi kondisi ekonomi, sosial dan budaya, demografis dan lingkungan, kekuatan politik, pemerintahan dan hukum, kekuatan teknologi, dan kekuatan kompetitif. Nah, salah satu komoditas hortikultura yang memiliki prospek cukup tinggi yaitu jamur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 pembahasan, yaitu yang pertama manajemen usaha tani budidaya jamur tiram di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Yang kedua, manajemen teknologi usaha tani budidaya jamur tiram di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Yang ketiga, di sini ada analisis biaya dan pendapatan usaha tani budidaya jamur tiram di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dan yang keempat, manajemen pemasaran dan kemitraan usaha tani budidaya jamur tiram di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, untuk yang pertama di sini ada manajemen usaha tani budidaya jamur tiram di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, manajemen usaha tani sendiri merupakan suatu kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan melakukan segala sesuatu evaluasi terhadap pemanfaatan dalam faktor-faktor produksi dengan sebaik mungkin agar nantinya memberikan suatu output yang diharapkan. Untuk yang pertama dalam manajemen usaha tani budidaya jamur tiram, yaitu diawali dengan penyediaan input, di mana di sini terdapat jenis bahan backlog jadi dengan asal toko pertanian atau petani jamur tiram lainnya dengan kebutuhan 200 backlog. Yang kedua di sini ada pestisida yaitu Lanet yang berasal dari toko pertanian dengan kebutuhan 300 gram. Nah, bahan-bahan tersebut tentunya yang akan digunakan dalam budidaya jamur tiram. Pada tabel tersebut terdapat pestisida yang digunakan untuk mengurangi adanya semut dan mimik yang hinggap di jamur dan backlog. Nah, tentunya binatang tersebut itu harus segera diatasi agar tidak mengganggu pertumbuhan jamur tiram. Dalam proses penyediaan input sendiri pastinya itu kan membutuhkan suatu waktu tunggu dalam pemesanannya. Nah, pada penyediaan input kali ini tuh produsen yaitu masih
masih membutuhkan waktu tunggu dalam pemesanannya. Nah, untuk penyediaan input sendiri itu dilakukan dengan cara memesan media tanam, yaitu backlog, pada petani jamur tiram lainnya. Pemesanan sendiri memiliki waktu pesan dan datang dalam waktu 2 minggu dan paling lama itu pada waktu 1 bulan, tergantung dari kecepatan pengiriman dari kurir dan ketersediaan dari backlog itu sendiri. Nah, untuk itu dilakukan adanya penyimpanan yang cukup baik agar input sendiri menjadi tahan lama, yaitu dengan cara menaruh di tempat yang kering seperti bekatul dan kapur yang bertujuan agar tidak tumbuhnya jamur pada bekatul dan tidak mengerasnya dan menggumpalnya tekstur pada kapur. Nah, untuk selanjutnya di sini ada proses produksi, di mana proses ini dilakukan setelah penyediaan bahan baku tersedia. Proses produksi dalam manajemen usaha tani di jamur tiram, yang pertama di sini ada mencampur dan mengaduk semua bahan, kemudian debit air. Yang kedua ada menutup campuran bahan tadi selama 1 malam dengan terpal. Ketiga ada mengisi campuran bahan tadi ke dalam plastik backlog dan menutupnya. Selanjutnya memasukkan ke dalam drum steam dan di steam selama kurang lebih 7 jam. Selanjutnya jika sudah dingin, angkat dan diberi bibit dan ditutup dengan koran. Dan yang terakhir di sini ada tunggu selama 1 bulan dan taruh di dalam kumbung yang sudah berisi rak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengelolaan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu faktor terpenting dalam melakukan usaha tani. Nah, sumber daya manusia yang baik dan terampil tentu akan menghasilkan suatu produk dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Berdirinya perusahaan ini yang masih awal, produsennya masih melakukan sistem manajemen sumber daya manusia yang dilakukan secara pribadi. Tetapi jika ada kepentingan yang mendesak, tidak menutup kemungkinan bahwa produsen menambahkan karyawan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perawatan dan pemeliharaan backlog dan kumbung jamur. Pemeliharaan dan perawatan merupakan salah satu hal penting yang dilakukan seorang petani dalam melakukan usaha tani. Sama seperti usaha tani pada umumnya, budidaya jamur tiram sendiri juga memerlukan adanya perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan sendiri meliputi penyemprotan, pembersihan, dan penyiraman. Untuk penyemprotan yang dilakukan yaitu menyemprot backlog jamur dengan penyemprotan pestisida, di mana penyemprotan ini dilakukan sehari sekali jika terdapat semut dan serangga mimik pada backlog jamur. Nah, penyemprotan ini bisa dilakukan selama 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Pembersihan sendiri dilakukan meliputi pembersihan kumbung dari backlog yang telah memasuki masa akhir produksi dan tidak produktif lagi. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk menyediakan tempat yang kosong yang nantinya akan digunakan untuk menaruh backlog jamur yang baru. Nah, untuk penyiraman sendiri dilakukan dengan menyiram tanah yang ada di dalam kumbung menggunakan selang maupun alat penyiraman. Penyiraman sendiri dilakukan dengan cara menaruh aliran air pada selang maupun menaruh air di dalam alat penyiraman. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya di sini ada manajemen teknologi usaha tani budidaya jamur tiram di Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, dari hasil wawancara sendiri, produsen masih belum menggunakan teknologi apapun. Alat yang digunakan sendiri pun masih bersifat tradisional, seperti alat penyemprotan dan menggunakan manual seperti tangan. Alat penyemprotan sendiri memiliki fungsi untuk menyemprot backlog dengan pestisida dan mengurangi dampak dari semut dan serangga mimik yang tentunya akan mengganggu pertumbuhan jamur tiram. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analisis biaya dan pendapatan terhadap usaha tani budidaya jamur tiram di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, seperti yang terlihat di layar, di sini ada rincian biaya tetap, biaya penyusutan, serta biaya variabel. Di mana di sini biaya tetapnya yaitu backlog jadi dengan jumlah 120, biaya penyusutan
berupa alat semprot pestisida dan listrik serta air. Sedangkan untuk biaya variabel di sini ada pestisida yaitu lanet dengan jumlah 100 gram. Untuk perhitungannya sendiri di bawah ini ada total penerimaan yaitu Y kali PY, di mana Y ini adalah total produksi, sedangkan PY di sini adalah harga produk. Dapat dilihat ya, ini 120 backlog kali 0,05 kg kali 11.500, di mana 120 backlog merupakan jumlah dari backlognya, sedangkan 0,05 merupakan jamur di setiap backlognya. Untuk 11.500 sendiri merupakan harga dari jamur di pasaran dan menghasilkan Rp690.000. Nah, untuk biaya total sendiri di sini ada VC plus FC, di mana VC ini adalah biaya variabel, sedangkan FC merupakan biaya tetap. Sehingga Rp33.000 ditambah dengan Rp510.000 dan menghasilkan Rp543.000. Nah, untuk menghitung pendapatan sendiri di sini ada TR dikurangi TC, di mana TR sendiri ada total penerimaan, TC yaitu total biaya. Langsung saja Rp690.000 dikurangi dengan Rp543.000 sama dengan Rp147.000. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan dalam satu kali produksi jamur tiram sebesar Rp147.000. Nah, untuk selanjutnya di bab 4, di sini akan membahas mengenai pemasaran dan kemitraan budidaya jamur tiram di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, seperti yang ada di layar, ini merupakan bentuk pemasaran dari budidaya jamur tiram, di mana yang pertama, Saudara Ilham melakukan kemitraan dengan tengkulak, yang kemudian Saudara Ilham akan menyetorkan jamur ke tengkulak yang nantinya oleh tengkulak akan dibawa ke pedagang besar atau pasar. Dan di situ terdapat pengecer yang dapat membeli jamur tiram melalui tengkulak. Dan yang kedua, di sini Saudara Ilham melakukan kemitraan juga dengan warung makan atau toko yang sudah bekerja sama dengan warung makan dan toko ini selama 1 tahun sejak awal berdirinya usaha ini. Dan Saudara Ilham ini menjadi salah satu supplier tetap dari warung makan dan toko tersebut. Nah, untuk output yang akan disetorkan yaitu seharga Rp11.500 per kilonya. Nah, dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Yang pertama, input pada budidaya ini meliputi bahan baku dan bahan pembantu, di mana input di sini didapatkan dari hasil membeli dari beberapa penjual. Kemudian, setelah produsen mendapatkan bahan baku jadi, akan dilanjutkan pada budidaya yang meliputi pemeliharaan dan perawatan backlog serta kumbung. Dan yang kedua di sini ada teknologi yang digunakan pada budidaya jamur tiram di sini masih bersifat tradisional, hanya menggunakan tangan serta alat penyemprot hama. Dan yang ketiga, keuntungan dari budidaya jamur tiram di sini yaitu dihitung dengan mengurangkan penerimaan dengan biaya total yang hasilnya yaitu sebesar Rp147.000 untuk penjualan dalam bentuk jamur tiram segar. Dan yang terakhir di sini yaitu pemasaran dalam budidaya jamur tiram di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tentunya mengandalkan mitra dan saling bekerja sama antara mitra, sehingga proses pemasarannya sendiri tergolong tidak memiliki kendala karena adanya kerjasama yang dilakukan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.